سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan pengarsa Guru Agung Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul, khususan Al-Fatihata bil barakati wal karamati Syekh pengarsa Abah Ghaus Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga para wakil talqin teristimewa, beliau Al-Mukarram Kiai Haji Buya Ikram Abdul Rauf, wakil talqin dari Pangarsa Bagaus, dan juga Al-Mukarram Kiai Haji Rahmat Hidayat alias Kiai Jimat, dan Kiai Haji Mukhlis. Mudah-mudahan beliau-beliau sebagai wakil talqinnya Pangarsa Bagaus senantiasa dipanjangkan usianya, diberkahi segala urusannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, langsung saja saya ingin bertanya satu hal kepada bapak ibu, para ikhwan akhwat semuanya, jamaah yang hadir di Masjid Al-Mujahidin. Dalam sebutan tahun bagi kita umat Islam, umat Rasulullah SAW itu adalah tahun Hijriyah yang diawali dari bulan Muharram. Dan alhamdulillah kita hidup masih diberikan panjang umur oleh Allah, berjumpa dengan bulan Rabiul Tsani. Berarti bulan Rabiul Tsani itu adalah bulan keberapa dari tahun Hijriyah Bapak? Ibu? Muharram, Safar, Rabiul Awal, kemudian Rabiul, berarti bulan keempat di tahun Hijriyah, Rabiul Tsani. Karena dalam satu tahun di tahun Hijriyah itu pun juga ada 12 bulan. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Bahwa hitungan dalam satu tahun menurut Allah itu ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pembahasan kita kali ini ibu bapak, kita masih diberikan panjang umur oleh Allah. Kita berjumpa di bulan Rabiul Tsani. Kalau orang Jawa bilang ini bulan Rabiul Akhir. Mau setelah Maulud, kemudian Rabiul Akhir. Nah, Guru Agung kita mengartikan bulan Rabiul Tsani yang terdiri dari 9 huruf itu ibu bapak. Huruf yang pertama adalah Ra. Ra mempunyai arti. Apa artinya kata Pangarsa Abah Ghaus? Beliau mengarang sebuah kitab namanya Fadailus Syuhur, menerangkan tentang arti makna daripada 12 bulan dalam satu tahun hitungan Hijriah. Tidak sembarangan ini ulama besar, alim al-alamah, menyusun sebuah kitab dengan kecerdasan yang Allah anugerahkan kepada beliau. Namanya kitab Fadailus Syuhur. Nah, yang akan kita bahas
kita hidup di bulan Rabiul Tsani berarti diawali dari huruf Ra. Kan ada 9, diawali dari huruf Ra. Apa itu Ra? Ra itu adalah Rainun. Rainun itu apa? Kotoran. Sesuai dengan firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Artinya apa? Kita pernah mendengar kiai, ulama, ustadz menerangkan bahwa ketika kita anak Adam, anak keturunan Mbah Adam kita, Nabi Adam alaihissalam ini adalah seorang abal basar, nenek moyangnya manusia. Nabi Adam alaihissalam nenek moyang kita. Nabi Adam diciptakan oleh Allah, ditempatkan di surga gara-gara berbuat salah, menentang perintah Allah, maka distempel ron di dalam hatinya. Satu kesalahan diusir, dikeluarkan oleh Allah dari surga. Betul tidak? Betul tidak? Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga gara-gara melakukan satu kesalahan, satu dosa, melanggar apa yang Allah perintahkan. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Adam, jangan sekali-kali kau dekati pohon ini. Kalau kau dekati pohon ini maka kamu termasuk orang yang zalim, orang yang rugi. Adam tergoda oleh iblis, maka kita pun anak turunnya. Selain Allah menciptakan golongan manusia, Allah menciptakan golongan yang namanya belis, setan. Setan apa bu? Iya setan, tapi matanya jangan melotot ke saya. Mau setan semangat bener setan. Nah, yang akan selalu menggoda kita untuk melakukan kesalahan. Maka ketika kita melakukan perbuatan salah, dosa, maksiat kepada Allah, disestempel hitam di dalam hati kita. Noda hitam, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Berarti kotor, berkarat hati kita karena dosa, karena sifat-sifat yang buruk, karena sifat-sifat yang tercela, yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sifat yang kemudian bisa membuat hati kita ron. Ron itu noda. Noda itu adalah karat yang nempel di dalam hati kita. Ini mantuk-mantuk jelas apa enggak ini? Ada yang mantuk-mantuk. Ketika satu sifat tercela itu kita miliki, berarti noda hitam menempel di dalam hati, berkaratlah hati kita. Contoh bakhil. Bakhil itu kalau terus-menerus ibu lestarikan, bapak tetap pertahankan sifat itu di dalam diri kita, maka akan menyebabkan hati itu berkarat. Dan orang bakhil itu adalah orang yang tidak disenangi oleh Allah. Orang bakhil itu pun juga tidak disenangi oleh kita sesama manusia. Ada tetangga bakhilnya luar biasa, sampai kotorannya sendiri itu diambil lagi, digoreng buat sarapan besok pagi. Saking bakhilnya. Kalau itu tidak kita buang sifat bakhil, maka akan terus membuat hati kita berkarat alias kotor dan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, al-bakhilu ba'idun minallah. Orang yang punya sifat bakhil akan jauh dengan Tuhannya, dengan Allah. Wa ba'idun minan nas, dan jauh dari manusia. Kalau ada tetangga kita bakhil, maka kita nggak mau berteman, kita akan jauhi, bahkan menjadi objek rasan-rasan ibu-ibu setiap pagi. Ketika ada tukang sayur lewat, deloken kayu, rumah kayu sing tete putih, kayak pelit medit bakhil ra kurang umum. Buat iki ngerti ora maksudnya? Nggak ngerti ya? Arab mulak nggak ngerti ya kebenaran. Ba'idu minal jannah qaribu minan nar, jauh dari surga.
Wong bakhil itu jauh dari surga. Qaribun minan nar, lebih dekat dengan api neraka. Wong bakhil. Wal jahilus syaqiyyu ahabbu ila Allah min 'abidin bakhil. Ibu, tapi ingat, di dalam hadis ini disampaikan seorang yang bodoh, yang murah hati lebih dicintai oleh Allah daripada seorang abid yang bakhil. Orang bodoh tapi dia murah hati lebih dicintai oleh Allah daripada orang bakhil. Orang bakhil punya sifat bakhil, dia pinter tapi bakhil, jauh dari Allah. Sampean goblok secara zahir, tapi hati sampean cerdas, bisa membersihkan kotoran-kotoran hati, bisa membersihkan sifat-sifat tercela yang membuat hati itu berkarat. Karena apa? Ada sebuah makalah mengatakan, innal quluba tasda kama yasda'u bihil hadid wa jalaiha dzikrullah. Hati manusia ketika dia melakukan dosa, hati manusia ketika dia punya sifat bakhil, hati manusia ketika dia punya sifat sombong, hati manusia ketika dia punya sifat gumede, kuminter, sok ayu, sok ganteng, liyane ora, sok pinter, liyane goblok. Maka itu adalah sifat-sifat yang membuat hati itu berkarat. Sebagaimana karatnya besi, dan cara menghilangkan karat besi gampang, diamplas terus menerus pelan-pelan asalkan istiqomah, akan semakin hilang karatnya, semakin bersinar cemerlang itu besi, ketok bersih. Lah bagaimana kalau hati itu yang berkarat? Apakah pakai amplas? Apakah pakai air? Apakah pakai pembersih? Apakah pakai soklin, pakai sunlight, pakai rinso? Maka tidak ada lain alat pembersih hati untuk menghilangkan karat-karat hati adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikirnya apa? Ternyata kalimat zikir yang bisa membersihkan hati kita dari karat-karat itu, dari sifat bakhil, sifat sombong, gumede, keminter, sok ayu, sok ganteng, ya. Itu adalah dengan zikir la ilaha illallah. Tapi bukan la ilaha illallah cuman ngomong di bibir saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, tapi tidak sampai masuk ke dalam hati. Ini kalimat zikir la ilaha illallah yang bisa membersihkan hati dari karat, dari sifat-sifat tercela itu adalah zikir kalimatut taqwa, kalimatut tauhid, kalimatut thayyibah, la ilaha illallah yang diijazahkan, yang diajarkan oleh seorang guru mursyid, yang ditanamkan terpatri kuat menyatu dengan ruh oleh seorang guru mursyid, guru pembimbing ruhani kita. Ruh kita dibimbing sampai supaya bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu juga tidak hanya zikir la ilaha illallah yang dikeraskan. Jadi masjid ini masih istiqomah zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Juga ada zikir ismullah yang tidak dikeraskan, zikirnya di dalam hati, yang bisa menancapkan itu hanya guru pembimbing ruhani alias guru mursyid. Berarti kesimpulannya, kalau kita hidup di zaman ini kemudian tidak punya guru mursyid, tidak mau menerima guru mursyid yang mentalkinkan zikir kepada kita, berarti kita sombong, sok pinter. Hati-hati, sombong itu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.